Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang probabilitas, ruang sampel dan kejadian, dan juga materi tentang analisis data berkala dan angka indeks. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Popita, NIM 201230013, mata kuliah Statistika Bisnis, dosen pengampu Ibu Dini Komalasari M.Com. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu probabilitas. Apa itu probabilitas? Kita masuk ke pengertian probabilitas. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidaknya, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Probabilitas juga memiliki konsep-konsep. Konsep probabilitas yaitu banyaknya kejadian yang sulit diketahui dengan pasti. Akan tetapi kejadian tersebut dapat kita ketahui dengan melihat fakta-fakta yang ada. Dalam statistika, fakta-fakta tersebut digunakan untuk mengukur derajat keyakinan atau kepastian yang disebut dengan probabilitas atau peluang, yang dilambangkan dengan huruf P. Mari kita masuk ke perumusan probabilitas. Bila kejadian A terjadi dalam M cara, dari seluruh N cara yang mungkin terjadi, di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian A adalah, dari yang di atas dapat kita temukan bahwa rumus probabilitas yaitu PA sama dengan M per N. Contoh, dalam sebuah kotak berisi 45 buah kelereng yang terdiri atas 10 buah kelereng berwarna putih, 15 buah kelereng warna hijau, dan 20 buah kelereng berwarna biru. Jika diambil sebuah kelereng secara acak, maka probabilitas terambilnya kelereng berwarna biru adalah, yang ditanya di sini yaitu probabilitas kelereng berwarna biru. Mari kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini diketahui jumlah seluruh kelereng yaitu 45 buah, kelereng berwarna putih 10, dan kelereng berwarna hijau 15, dan yang terakhir biru berjumlah 20 buah. Diketahui N jumlah seluruh kelereng yaitu 45, dan M yaitu jumlah kelereng berwarna biru yaitu 20. Misalkan B adalah kejadian terambilnya kelereng berwarna biru, maka PB sama dengan M per N. M di sini sudah kita ketahui tadi, jumlah kelereng berwarna biru yaitu 20, dan N-nya juga jumlah seluruh kelereng yang ada 45. 20 per 45 dapat kita sederhanakan dengan dibagi 5. 20 dibagi 5 yaitu 4, dan 45 dibagi 5 yaitu 9. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 4 per 9. B. Ruang sampel dan kejadian. Pengertian ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S dan anggota-anggotanya disebut titik sampel. Sedangkan kejadian adalah himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Kejadian dilambangkan dengan huruf A dan anggota-anggotanya disebut titik sampel. Di sini ada sebuah himpunan, di mana huruf S itu berarti himpunan semesta S dan huruf A itu berarti himpunan bagian A. Perumusan ruang sampel dan kejadian. Bila kejadian A terjadi dalam M cara pada ruang sampel S yang terjadi di dalam N cara, maka probabilitas kejadian A adalah, di sini kita temukan rumus yaitu PA sama dengan NA per NS. NA di sini yaitu banyak anggota A, dan NS di sini yaitu banyak anggota S. Contoh,
Pada pelemparan 2 buah dadu, A. Tentukanlah ruang sampelnya. B. Bila A menyatakan kejadian munculnya 2 mata dadu dengan jumlah 7, maka tentukanlah PA-nya. Dan C. Bila B menyatakan kejadian muncul 2 mata dadu dengan jumlah kurang dari 6, maka tentukanlah PB-nya. Penyelesaian. A. Ruang sampel. Di sini ada sebuah gambar yang telah kita selesaikan, yaitu ruang sampel pada pelemparan 2 mata dadu. Pada pelemparan 2 mata dadu kita akan menemukan 36 kejadian. Masuk ke pertanyaan B, yaitu muncul 2 mata dadu dengan jumlah 7. Kita lihat pada ruang sampel di sini ada beberapa kejadian yang berjumlah 7, yaitu 16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Maka NA adalah 6 dan NS adalah 36. Sehingga probabilitas kejadian A adalah 6/36 dapat kita sederhanakan menjadi 1/6. C. Probabilitas munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6, yaitu 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, dan 41. Maka NB adalah 10 dan NS adalah 36. Sehingga probabilitas kejadian B yaitu 10/36. C. Analisis data berkala. Pengertian data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau kejadian. Pentingnya analisis data berkala. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian. Dengan analisis data berkala, kita juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Manfaat analisis data berkala untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian, untuk mengetahui kondisi di masa yang akan datang, dan peramalan kondisi mendatang. Contoh, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah personil, penduduk, jumlah kecelakaan, angka kelahiran, angka kematian, dan lain-lain. Banyak yang dapat kita hitung menggunakan analisis data berkala. Gerakan atau variasi data berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Gerakan tren jangka panjang, yaitu simbolnya huruf T, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, cenderung naik atau turun. 2. Gerakan atau variasi siklis, simbolnya huruf C, adalah gerakan variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Gerakan siklis dapat terulang setelah jangka waktu tertentu setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih, dan dapat terulang dalam jangka waktu yang lama. 3. Gerakan atau variasi musiman, simbolnya huruf S. Gerakan ini gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Pada umumnya, gerakan musiman terjadi pada data bulanan yang dikumpulkan dari tahun ke tahun, tetapi juga berlaku bagi data harian, mingguan, atau satuan waktu yang lebih kecil lagi. Dan yang terakhir ada gerakan atau variasi yang tidak teratur, yaitu gerakan atau variasi yang sifatnya sporadis, misalnya naik turunnya produksi akibat banjir yang datangnya tidak tentu. Metode yang umum digunakan untuk menggambarkan garis tren yaitu ada 4. 1. Metode tangan bebas, 2. Metode rata-rata semi, 3. Metode rata-rata bergerak, dan 4. Metode kuadrat terkecil. Langkah-langkah menentukan garis tren. 1. Buatlah sumbu mendatar X dan sumbu tegak Y. 2. Buatlah diagram pencar X dan Y dengan X adalah variabel waktu. 3. Melalui observasi langsung terhadap bentuk scatter diagram, tariklah garis yang mewakili atau paling tidak mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar tersebut. Misalnya, Y sama dengan data berkala, X sama dengan waktu. Persamaan garis tren dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Y yaitu data berkala,
X yaitu waktu, A adalah bilangan konstan, dan B koefisien arah. Di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukanlah tren, persamaan garis tren dari data di atas dengan menggunakan metode tangan bebas. Kedua titik koordinat kepersamaan garis lurus linear yaitu 1 dan 4, dan yang akhir yaitu 8 dan 32. Untuk titik asal 1 dan 4 yaitu Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 4 sama dengan A ditambah B. Min B sama dengan A min 4 untuk persamaan 1, dan persamaan 2 untuk yang titik akhir yaitu Y sama dengan A ditambah BX, 32 sama dengan A ditambah B 8, 32 sama dengan A ditambah 8. Min B sama dengan min B sama dengan A min 32 untuk persamaan 2. D. Angka indeks. Pengertian angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang menyatakan perubahan relatif pada harga, jumlah atau kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan suatu periode awal. Cara perhitungan angka indeks ada dua, yaitu indeks tak tertimbang dan indeks tertimbang. Angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu 1 waktu dasar, 2 waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan adalah waktu yang sedang berjalan. Waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada suatu dasar. Contoh dan penyelesaiannya. Jumlah produksi barang A yang dihasilkan oleh PT Purnama Sejati selama tahun 2018 dan 2019 masing-masing adalah 150 kg dan 225 kg. Hitunglah indeks produksi tahun 2018 dan 2019. Penyelesaian. Indeks produksi tahun 2019 adalah produksi tahun 2018 sama dengan 150 kg. Produksi tahun 2019 sebanyak 225 kg. Waktu yang bersangkutan yaitu 2019 sama dengan 225. Waktu dasar yaitu 2018 adalah 150. Indeks produksi tahun 2019 adalah 225 per 150 dikali 100% sama dengan 150%. Ada kenaikan produksi 50% dibanding tahun 2018. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai probabilitas, ruang sampel dan kejadian, dan juga analisis data berkala dan angka indeks. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat untuk kalian.